Nubuat Yehezkiel. Sekali peristiwa, aku dibawa malaikat Tuhan ke gerbang bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci, sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur, menurun ke Araba Yordan, dan bermuara di Laut Asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak pernah layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusuhan di bumi. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Baik, pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya.
supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. dimuliakanlah Tuhan. Ketika sudah dekat hari raya Paskah orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka percayalah mereka dan akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Bapak Uskup, para imam, diakon, saudara-saudariku terkasih. Kekuatan sebuah rumah terlepas dari bangunan fisiknya, tetapi di dalam rumah itu ada kedamaian, kesejukan, orang boleh mengambil sumber kehidupan daripadanya yang terletak pada pemilik rumah tersebut. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan Gereja Basilik Lateran. Apakah yang boleh kita ambil pada peringatan pada hari ini? Kita semua diajak untuk mencintai rumah Tuhan. Rumah Tuhan sebagai penyemangat, pemberi sumber kehidupan. Ibaratkan dalam bacaan pertama, bait suci yang diairi oleh air yang memberikan kehidupan bagi ikan-ikan, bagi tumbuh-tumbuhan di mana daun tidak pernah layu dan buah tidak pernah habis-habis. Rumah Tuhan sebagai kota Allah dalam Mazmur dan sebagai tempat kediaman yang maha tinggi. Inilah yang menjadi dasar mengapa Yesus mengusir para pedagang-pedagang yang menjual kambing domba, lembu, dan merpati, serta penukar-penukar uang. Yesus menganggap bahwa rumah ini tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Lantas, bagaimana dengan kita yang menjalani panggilan khusus sebagai seorang imam, calon imam, ataupun sebagai awam dalam memandang rumah Tuhan? Rumah Tuhan itu apakah sebagai tempat untuk memarahi sesama? Rumah Tuhan itu sebagai tempat show atau pertunjukan untuk kesombongan rohani, seperti yang ditunjukkan orang-orang Yahudi yang menentang Yesus, yang sudah tahu bahwa kuasa itu berasal dari Allah
tetapi mampu mempertanyakan dari mana kuasa itu bertindak. Saudara-saudariku terkasih, pada pesta peringatan pemberkatan Basilik Lateran, kita semua disegarkan bahwa menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat tinggal kediaman Allah yang Maha Tinggi. Rumah Tuhan sebagai tempat untuk menimba semangat kehidupan. Rumah Tuhan kita anggap sebagai tempat pemulih atas dosa-dosa batin kita. Mari kita renungkan sebuah mazmur ini. Lebih baik 1 hari hidup di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.